Lele itu mau telepon, lele itu mau telepon. Lelepon umum. Lelepon. Lelepon. Waduh, apa kabar semuanya? Live Kurniawan lagi di sini dan kita hari ini lagi jalan-jalan ke Watsons Bay. Watsons Bay ini daerah Vaucluse. Kalau dari Sydney kita bisa naik ferry lah ke sini. Terus jalan ya like 15 minutes walk. Hari ini ada Rifardi. Ini orangnya Rifardi. Di sini ada Yutama. Dia leader of Jabari tribe. Terus ada Ivan juga di sini. Mana? Coba Yud. Gini dia. Sama ada Andi di sini. Saya Andi. Mana Andi? Nah, tadi orangnya. Ya udah, jadi hari ini kita mau ngomongin 5 tips buat ambil foto portrait lebih bagus. Let's go. Jadi sebenarnya kenapa gue bikin video tutorial hari ini itu di luar? Soalnya gue mikir kayak kalau di rumah terus kayaknya bosan ya. Kayak ya udah gitu, cuma meja, dinding, kosong, terus gua gitu. Kan bosan kan? Jadi hari ini gue jalan-jalan sama teman-teman, bareng teman nih rame. Dan gue mikir ya, kenapa nggak sekalian bikin video tutorial? Oke, kita ke tips yang nomor 1. Tips yang nomor 1 adalah pakai mode AV. Nah, apa sih mode AV itu? Mode AV itu kalau di kamera kalian, kan di video yang kemarin gue kasih tahu kalian buat pakai mode M kan, itu mode manual di kamera kalian. Tapi kalau misalnya kalian geser satu, itu ada tulisannya AV. AV itu adalah aperture priority gitu loh. Aperture priority itu apa sih? Jadi kayak kalau misalnya kalian pasang di mode aperture priority, itu kalian kayak maksa kamera kalian buat ikutin settingan aperture yang kalian mau. Nah, misalnya gue pakai aperture f2,8 gitu kan. F2,8 itu kan termasuk aperture yang gede gitu loh. Gue pakai aperture 2,8 soalnya gue pengen orangnya jelas, terus backgroundnya blur gitu. Nah, kalau sejak kalian setting di f2,8 aja, itu kamera kalian bakal setting shutter speed secara otomatis karena kalian pakai AV gitu loh. Karena kalau kita foto portrait kan shutter speed nggak gitu terlalu penting kan. Jadi kalian taruh di AV, terus kalian pasang misalnya ya f2,8 lah atau f4 gitu kalau misalnya kalian mau foto portrait. Terus dengan otomatis kamera kalian bakal pasang sendiri shutter speednya secara otomatis. Itu tips nomor 1. Lanjut ke tips yang nomor 2. Tips yang kedua itu adalah pakai settingan aperture yang cukup. Kalau misalnya kalian lagi mau foto orang nih, tapi kalian pakai aperture itu kegedean. Misalnya dengan aperture 4 aja, f4 kalian udah cukup, tapi kalian malah setnya jadi f1,8 gitu. Kalau misalnya jarak dari kalian ke subjek itu terlalu dekat atau terlalu jauh, itu mungkin hasilnya tuh nggak bakal jadi apa yang kalian mau gitu loh. Karena f-nya tuh nggak pas. Nah, kalian harus coba cek dulu, misalnya jarak lu di situ dan subjek lu tuh kayak misalnya sekitar 2-3 meter gitu. Kalian coba-coba aja gitu loh, kayak settingan mana yang paling pas supaya kalian bisa fokus mukanya dapet tapi kupingnya nggak blur, atau mungkin kalian bisa foto semuanya tapi pundaknya nggak blur. Jadi kayak benar-benar semuanya jelas, depth of field-nya pas, dan background pun juga blurnya enak. Kita lanjut ke tips yang nomor 3. Di, halo Di. Halo. Ini temen gua Andi, dia juga YouTuber. Apa nama channel lo? The Indovisio. Tuh, di Indovisio. Nanti gua kirimin link channelnya di description bawah ini ya. Check him out. Say hi. Halo. Nah, kita lanjut ke tips yang nomor berapa nih? Hah? 3. Tips yang nomor 3 itu lower your Tips yang nomor 3 itu lower your exposure. Apa ya? Composition atau apa itu gue lupa. Lower your exposure, settingan pokoknya itu. Kita bisa turunin exposure foto kita di mode AV
setelah kita pasang mode AV, biasanya bakal ada satu tombol yang beralih fungsi dari ganti aperture jadi ganti exposure compensation. Kalau di kamera gua itu tombol yang ini. Kalau misalnya kalian fotonya itu misalnya kayak begini nih. Nah, ini adalah settingan kalau misalnya kalian pakai f2,8 gitu. Kalian nggak kayak bener-bener semuanya tuh like blown out banget gitu loh. Karena semuanya tuh putih. Nah, kalau misalnya foto itu, kalau kalian bikin jadi underexpose, itu kalian bakal jadi lebih gampang nge-recovernya dibanding kalau misalnya fotonya itu bener-bener blown out yang putih gitu loh. Karena kalau misalnya foto itu putih, semua detailnya tuh hilang. Nah, kalau misalnya yang kayak tadi nih, kayak foto kayak begini, ini kan gelap kan? Setelah kita edit, jadi bisa kayak begini. Karena kalau misalnya kalian underexpose, semua detailnya itu masih ada gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian fotonya terlalu terang, misalnya kayak begini nih, ini kalau misalnya mau digimanain juga nggak bisa, soalnya kayak blown out, semua detail saya hilang gitu loh. Jadi kita bisa mikir sebelum kita ambil fotonya ini kira-kira gue bisa edit jadi kayak gimana. Itu tips nomor 3. Kita lanjut ke tips yang nomor 4. Nah, jadi tips yang nomor 4 itu kenapa kalau kita foto itu harus fokusnya ke mata gitu. Soalnya mata itu tuh ya katanya tuh jendela jiwa gitu loh. Soalnya kayak kalau misalnya kita foto, di mata itu ada semua ekspresi, dari ekspresi sedih, ekspresi senang, itu semua dari mata. Kalau misalnya lihat matanya doang, kita bisa lihat ekspresi muka dia kan. Beda halnya sama kalau kita misalnya kita foto hidungnya doang, nggak ada matanya, nggak ada mulutnya, kan kita nggak bisa doang kita lihat ekspresi muka orang dari hidungnya doang kan. Karena itu kita fokusnya ke mata. Kenapa juga kalau misalnya kita fokus tuh di mata? Soalnya mata itu bagian muka yang paling orang penasaran gitu loh. Orang bakal paling penasaran lihat mata gitu loh. Sama kalau misalnya F kita kegedean, itu jadi kayak seenggaknya matanya itu fokus. Kan kalau misalnya kita F kegedean dan kita fotonya hidung, kan yang pasti yang fokus hidung, sementara matanya itu blur gitu loh. Kan jadi jelek kan, itu kan bukan foto portrait yang bagus jadinya, itu kan jadi foto hidung yang bagus gitu loh. Makanya kita foto pakai fokusnya ke mata, supaya compensate kalau misalnya F kita kegedean gitu loh. Nah, coba contoh ya, misalnya gue foto teman gue Rifadi kayak gini. Kalau gue foto hidungnya, bakal jadi kayak gini, misalnya ini F-nya kegedean gitu ya. Terus kalau misalnya gue foto dia, gue fokus di mata, bakal jadi hasilnya kayak gini. Karena meskipun F-nya kegedean, pasti hasilnya bakal jadi lebih baik kan seenggaknya gitu loh. Nah, itu tips yang nomor 4. Kita lanjut ke tips yang nomor 5. Nah, buat tips yang nomor 5 itu adalah safe zone, safe zone, safe zone. Safe zone itu apa sih? Sebenarnya safe zone itu adalah kalau misalnya kalian lagi foto portrait ini ya, kalian kasih headroom. Headroomnya itu kenapa gue sebut 3 kali? Karena itu ada di kiri, atas, dan kanan. Contohnya itu kalau misalnya kalian foto kayak begini, yang bener-bener sempit banget, kepalanya ada di atas ujung frame. Itu kalau misalnya foto gini kalian mau crop, pasti susah banget, kayak nggak bener-bener nggak bisa gitu loh. Tapi kalau misalnya kita fotonya kayak begini nih, jadi kita kasih headroom di kiri, atas, dan kanan. Fotonya ini kalau misalnya kita mau crop buat Instagram yang size-nya tuh 4x5, pasti gampang banget gitu. Kayak separah-parahnya ya, kalau misalnya klien kita nggak mau fotonya tuh portrait yang tinggi, tapi dia maunya landscape. Karena kita kasih headroom yang safe zone tadi ini, kita mau crop jadi landscape juga jadi bisa. Oh ya, gue lupa. Just a quick update. Safe zone tuh penting supaya kalian tuh kayak ngasih cerita gitu, kayak orang ini tuh lagi di mana gitu. Misalnya kalian fotonya tuh lagi di gunung, jadi kayak ada pohon-pohonnya di sekitarnya, ada rumput-rumputnya juga. Kalau misalnya kalian fotonya kayak terlalu dekat, kan juga jadi penuh gitu loh. Jadi kayak kadang yang lihat foto kayak overwhelmed sama presence-nya subjek kalian. Jadi ya itu aja ya. Ya, jadi itu ya 5 tips dari gua. Kalian cobalah bawa kamera kalian keluar and take some photos, terutama portrait photos. Just leave your thoughts in the comment section below. Like this video if it helps. Dan see you in the next one. Peace.